Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Herlina, NPM 0666122081. Jadi kali ini aku bakal ngejelasin materi tentang observasional dalam farmakoepidemiologi. Jadi kalau didengar kata-katanya sih ribet ya, cuman tenang, aku bakal ngejelasin secara pelan-pelan dan mudah dipahami oleh kalian semua. Jadi saksikan di video selanjutnya. Bye-bye. Jadi kali ini tuh aku bakal ngejelasin tentang desain studi observasional, di mana dalam studi observasional itu terdapat 3 jenis utama seperti cross-sectional, case control, dan cohort. Salah satu jenis penelitian yang sering banget dipakai di bidang ini namanya studi observasional. Dibilang observasional tuh karena penelitiannya cuma ngamatin aja, nggak ngasih perlakuan langsung ke pasien. Jadi kayak lihat hubungan antara obat yang dipakai sama hasil yang muncul. Dalam studi observasional ini ada 3 jenis utama seperti cross-sectional, case control, sama cohort. Jadi kita bahas satu-satu ya biar nggak bingung. Yang pertama ada cross-sectional alias potong lintang, dimana penelitian ini tuh cuma dilakukan sekali saja di waktu tertentu. Jadi peneliti ngambil data buat lihat hubungan antara penggunaan obat sama efeknya saat itu juga. Misalnya, penelitian tentang gambaran penggunaan antibiotik rasional di rumah sakit. Nah, dari situ kita bisa kelihatan antibiotiknya tuh udah sesuai aturan atau belum sih. Kalau buat kelebihan cross-sectional itu gampang, cepat, dan murah. Tapi kekurangannya kita nggak bisa tahu mana yang duluan, obatnya dulu atau efeknya dulu. Selanjutnya, buat yang kedua itu ada case control atau kasus kontrol. Kalau yang ini, peneliti ngebandingin 2 kelompok. Satu kelompok yang ngalamin efek obat, itu bisa disebut kasus. Sama satu kelompok yang nggak ngalamin efek, itu disebutnya kontrol. Metode pengumpulan data biasanya menggunakan rekam medis, wawancara, atau data pharmacovigilance. Desain ini sangat efisien untuk meneliti efek samping obat yang jarang terjadi atau membutuhkan waktu lama untuk muncul. Salah satu contoh penelitian di bidang farmasi adalah hubungan penggunaan kontrasepsi oral kombinasi dengan kejadian trombosis vena pada wanita usia produktif. Nah, dari situ kita bisa ketahuan apakah kontrasepsi itu bisa meningkatkan risiko pembekuan darah atau enggak. Untuk kelebihannya ini, peneliti ini cocok banget buat efek samping yang jarang terjadi dan gak butuh waktu lama. Tetapi kekurangannya tuh sering ada bias ingatan karena ngandelin data atau ingatan masa lalu. Jadi datanya bisa aja kurang akurat. Yang terakhir itu ada studi cohort, dimana kalau ini tuh kebalikannya dari studi case control. Peneliti ini ngikutin 2 kelompok, yang satu minum obat tertentu, yang satu lagi enggak. Terus dilihat ke depan selama beberapa waktu, kira-kira muncul efek atau enggak. Misalnya, contoh penelitian cohort di bidang farmasi adalah pengaruh penggunaan metformin jangka panjang terhadap kejadian penyakit kardiovaskular pada pasien diabetes tipe 2. Kelebihannya, desain ini menunjukkan hubungan sebab akibat dan bagus buat lihat efek jangka panjang. Tapi, yaitu kekurangannya butuh waktu lama, biaya besar, dan kadang peserta penelitian bisa aja nggak lanjut sampai akhir. Kalau disimpulkan perbedaannya tuh, 3-tiganya penting banget di farmakoepidemiologi. Bisa tahu gimana obat dipakai di masyarakat, aman atau enggak, efektif atau enggak, dan gimana dampaknya secara nyata. Studi cross-sectional ini dilakukan pada satu waktu, case control menelusuri kejadian ke masa lalu, sedangkan cohort mengamati kejadian ke masa depan. Hasil penelitian kayak gini tuh bisa bantu banget buat kebijakan penggunaan obat yang lebih baik, dan juga buat apoteker ngambil keputusan yang tepat di rumah sakit. Nah, sampai sini kalian udah paham belum studi observasional dalam farmakoepidemiologi? Aku harap kalian udah paham ya. Sekian dari aku, bye-bye.